Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SDA, ketemu lagi nih sama saya Pera Melianti, host hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita spesial banget loh, kita dapet dua guest star langsung, bapaknya ganteng-ganteng, kece, sama sih kayak hostnya juga bisa dilihat cantik juga gitu. Oke, langsung aja kali bapaknya perkenalan dulu nih Pak. Oh, perkenalan Oh dulu. langsung. Oh belum, kita ada yang lupa Bapak Apa? tadi kan Sampurasun Rampes. Rampes gitu. Saya jadi gugup nervous banget ini karena diliatin Bapak Aan. Punten. Jadi kita langsung aja nih perkenalan dulu ya sama gestarnya, narasumbernya hari ini dari Bapak yang ganteng sebelah kiri saya dulu nih Pak. Mangga Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore ya kepada Sore, sobat-sobat Pak, ya. SDA gitu ya. Perkenalan dulu, saya Aan Heriadi. Di Dinas SDA Provinsi Jawa Barat ini saya menjadi Kabid Kepala Bidang Perencanaan Teknik. Sebelumnya saya sempat bekerja di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dan sebelumnya lagi saya lama di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Jadi di sini saya masih agak baru nih, tapi ya untuk materi hari ini saya sangat tertarik karena merupakan hal yang baru, bukan cuma buat saya tapi juga buat teman-teman SDA yang lain. Oke, berarti walaupun baru nih Pak di SDA, tapi kan kiprahnya di perteknik sipilan nih Pak, udah Iya, nggak bisa diragukan lagi dong Pak Aan. Ya, jadi Bapak Aan ini atasan saya, kabid saya, ya Pak ya, kabid perencanaan teknik di Dinas Sumber Daya Air. Nah, kemudian lanjut nih Pak sama Bapak ganteng di sebelah kanan saya, asik. Senyumnya manis banget Pak Isan, saya gugup. Assalamualaikum Sobat SDA. Saya Ihsan Afan. Kebetulan saya bertugas sama di bidang perencanaan teknik juga sebagai pejabat fungsional teknik pengairan ahli muda. Ya, saya di Dinas SDA bertugas semenjak tahun 2009 sampai sekarang, berarti sudah berapa tahun ya? 2009 udah lama banget Pak ya? Lama banget. 13 tahun. Oke. Masih betah di sini. Masih betah Pak ya. Berarti sama nih Pak Ihsan juga pasti track recordnya di bidang sipil tuh udah nggak diragukan lagi lah Pak ya. Beliau juga pernah menjabat sebagai ini ya Pak, Kepala Seksi Sundawapan ya Pak ya. Ya, saya sebelum menjadi pejabat fungsional di perencanaan teknik, saya menjadi Kepala Seksi Sundawapan di UPTD wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang di Bogor. Oh, yang di Bogor. Ya. Oke. Duh, hari ini mau ngomongin apa sih Pak? Materinya apa hari ini? Aduh, materinya apa Pak? Jadi saya dapat info nih, katanya hari ini kan kita mau ngebahas masalah atau temanya fishway. Saya sebagai orang sipil aja nih Pak, fishway kalau diartiin fish ikan, way jalan-jalan ikan gitu Pak, kan masih belum familiar ya, apalagi bagi sobat-sobat SDA nih mungkin atau masyarakat di luar sana mungkin apa sih Pak fishway? Mungkin Pak Aan bisa bantu jawab Pak. Ya, fishway itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadinya adalah tangga ikan ya, bukan jalan ikan. Tangga ikan Pak ya, bukan jalan ikan. Iya, jadinya tangga ikan. Jadi prinsipnya gini kan, di sungai-sungai ini kita membangun bangunan-bangunan air ya, seperti bendungan gitu ya. Nah, banyak pintu-pintu air juga. Nah, itu kan otomatis bangunannya melintang ya, melintang dari di sungainya. Nah, ini akhirnya mempengaruhi mobilisasi ikan gitu ya. Jadi ternyata setelah diselidiki ya dari penelitian dari peneliti-peneliti tentang ikan itu bisa bermigrasi dari hulu ke hilir maupun hilir ke hulu. Otomatis kalau adanya bendungan ini itu akan menghambat jalannya gitu ya. Oke. Nah, akhirnya dibuatlah satu inovasi untuk membuat fishway atau tangga ikan yang bisa mengakomodir atau memfasilitasi ikan-ikan ini supaya dia bisa bermigrasi gitu ya. Baik dari hilir ke hulu atau hulu ke hilir. Nah, fishway ini salah satu produk dari FAO ya, PBB. Nah, di sini juga PBB
dengan FAO-nya itu pada akhir Juni kemarin sempat melaksanakan master class Fishway. Di situ selain dari Dinas SDA juga pesertanya dari Dinas Kelautan Perikanan, dari kabupaten kota, dari tim UMPS gitu ya, dari kampus-kampus gitu ya. Dan narasumbernya hadir dari profesor-profesor dari Australia yang sudah paham sekali tentang Fishway. Dan ini baru dilaksanakan di Jawa Barat. Wow, Jadi Jawa Barat bisa jadi pionir ya, pionir Pak. lah. Pionir Pak ya. Ih, Iya. keren banget nih. Apalagi harusnya kita harus jadi apa Pak? Jadi panutan Pak ya. Iya. Panutan kan nih Jabar kita. juara kan. Iya benar Jabar. Gimana Pak gerakan Jabar juara? Coba Jabar Jabar juara. juara. Oke, Pak saya ada contekan sedikit. Saya boleh Pak ya saya pakai contekan Pak ya. biar nggak salah nih saya. Nah, tadi Bapak udah ngejelasin nih Fishway, berarti Fishway itu tangga ikan. Jadi bagaimana kita itu menyeimbangkan antara kita sebagai sipil mau ngebangun jangan ngerusak ekosistem juga, Pak ya? Iya, betul. Betul. Kan ikan juga makhluk hidup yang harus dilestarikan. Mantap nih Pak Aan, bener. Terus sebetulnya tadi Bapak udah jelasin nih gimana pengertian Fishway, kemudian kenapa sih Pak Isan sebenarnya kita tuh butuh Fishway terutama di struktur bangunan-bangunan air yang kita bangun. Oke Pak. Ya. Jadi kan tadi juga disebutkan Pak Anda bahwa bangunan melintang sungai itu dia mengganggu pergerakan ikan. Jadi ikan-ikan itu karena ada bangunan itu tidak bisa lewat, baik yang mau ke hulu dari hilir ataupun yang dari hulu mau ke hilir atau yang dari hilir mau ke hulu gitu. Dari Pabalion. Bapak jangan gugup dong lihat saya Pak. Iya ngelihat Vera jadi gugup. Jadi memang tadi juga bahwa di Indonesia sebetulnya sudah ada beberapa bendungan dan juga kalau beberapa bendung yang sudah ada penerapan Fishway juga Pak. Tapi mungkin karena dari hasil penelitian itu Fishway yang sudah dibangun itu tidak sepenuhnya dapat mengakomodir si ikan untuk bermigrasi. Kenapa? Karena ketika pembangunan itu mereka hanya mengambil desain Fishway yang sudah ada lalu diterapkan. Nah, sementara si ikan-ikan ini sendiri kan dia punya karakteristik masing-masing. Jadi untuk Fishway yang sudah terbangun dan berhasil di satu tempat belum tentu dia cocok gitu untuk di tempat lain. Nah, kalau menurut penelitian FAO yang diselenggarakan di Sungai Cibareno itu jadi sebelum pembangunan Fishway mereka melaksanakan dulu penelitian terhadap spesies ikan yang ada di sana. Nah, ada berapa sih spesies ikan yang ada di sana, dan dari hasil penelitian mereka berhasil menemukan sekitar 36 spesies ikan, dan dari 36 itu ada 2 spesies ikan yang memang bermigrasi. Itu ikan sidat atau kalau di orang lokal menyebutnya itu ikan lubang. Ikan lubang. Seperti belut itu ya? Iya, yang seperti belut itu. Dan tor atau ikan sejenis kancrah itu Pak. Itu mereka ikan-ikan yang bermigrasi yang ada di Sungai Cibareno. Nah, kalau ikan sidat itu dia bermigrasinya ketika dia dewasa gitu. Dia tumbuh di air tawar di hulu sungai. Dan ketika mau bereproduksi dia kembali ke laut. Ke laut. Laut dalam Pak, justru. Laut dalam. Laut dalam untuk bertelur. Nah, setelah bertelur si anakan ini, si elver ikan sidat ini dia kembali ke hulu. Nah, karena dia masih kecil, masih anakan itu mereka sangat tergantung dengan kondisi sungai yang memang tidak terhalang itu, karena mungkin tenaga karena masih kecil, tenaga untuk manjat batu atau melawan arusnya juga masih kurang gitu. Jadi makanya diperlukan tangga ikan, terutama untuk yang sidat ini. Gitu. Nah, si ikan sidat ini dia punya
merupakan suatu komoditas perikanan yang memang harganya cukup tinggi di pasaran. Oh, jadi bener-bener Ya, ekonomi tinggi ya, Pak? permintaan ekspornya Siap. cukup tinggi. Jadi ya kita harus Betul. selain untuk melestarikan ekosistem sungai gitu ya, Iya. itu juga kita bisa membantu masyarakat sekitar dalam meningkatkan taraf ekonomi mereka dengan budidaya ikan sidap ini. Oke, berarti itu berdampak langsung dong Pak ya sama masyarakat berarti dengan kita menerapkan Fishway ini nantinya Pak ya. Mungkin maksudnya kan dengan kita selama ini membangun bendung, kemudian ekosistem si ikannya ini terganggu, dia nggak bisa bermigrasi, mungkin kemungkinan masyarakat sekitar mungkin ngerasain udah berkurang nih ikannya semenjak dibangun. Kan kita tidak mau ada stereotip itu, dan sekarang memang tugas kita nih Pak ya, kita harus tetap membangun demi masyarakat tapi tetap harus juga ngejaga lingkungan. Betul ya Pak ya? Iya. Oke, Sebetulnya siap. yang bendung itu juga awalnya kita bangun kan untuk selain untuk irigasi gitu ya, untuk Betul. mengairi sawah juga ada yang untuk pembangkit listrik dan juga untuk Air baku. Air baku, betul. Air baku untuk kehidupan sehari-hari masyarakat. Emang keren Pak ya SDA mah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini inovasi baru loh, Fishway. Iya, betul, inovasi baru. Mungkin saya juga penasaran nih Pak, kira-kira negara mana aja sih Pak yang udah menerapkan Fishway ini dan berhasil, dan akhirnya kita bisa coba nih ambil ilmunya buat diterapin ke kita. Mungkin Pak Ana atau Pak Isan nih Pak. Pak Isan. Pak Isan yang ikut master class. Waduh, udah expert banget berarti dia. Yuk, mangga Pak Isan. master class dan master chef. Ya, kalau memang ini kan kita mengadopsi juga keberhasilan pembangunan Fishway, terutama yang pionir itu dari Jerman kalau di Eropa dan juga di Amerika Serikat. Nah, itu juga selama 30 tahun terakhir ini banyak perkembangan gitu. Jadi yang asalnya hanya kira-kira bagaimana sih supaya ikan bisa naik, ditemukan penemuan-penemuan baru, penelitian baru, akhirnya si desain Fishway ini terus berkembang, dan ini juga kedepannya juga akan tetap terus berkembang gitu ya, karena setiap sungai itu punya karakteristik yang berbeda ya Pak ya. Jadi kebutuhan Fishway untuk tiap sungai juga pasti akan berbeda-beda. Oke. Kalau di Asia Tenggara ini yang sudah ada Fishway itu di Sungai Mekong ya, yang melintasi Laos, Thailand. China apa ya? Thailand. Sorry. Ya, Asia Tenggara yang daerah situlah. Itu udah ribuan bahkan Fishway yang dibangun. Atas inisiasi dari teman-teman di FAO juga itu. Iya. Oke Pak. Makin banyak ilmunya kita ya. Ketemu narasumber hari ini Fishway, mungkin dari yang awalnya apa sih Fishway gitu ya, nggak familiar dengarnya, sekarang udah dengar penjelasan dari bapak-bapak hari ini, makin terbuka insight kita, pengetahuan kita. Lanjut Pak? Iya, lanjut. Masih ada. Oke, masih banyak dong Pak, saya menghimpun pertanyaan karena saking penasarannya nih Pak sama Fishway. Kemudian tadi udah ya Pak bagaimana Fishway bisa diterapkan. Kemudian kan kalau kita mau menerapkan tentunya kita punya kriteria desain ya Pak. Kriteria desain atau kayak standarnya lah gitu, apa yang harus kita lakukan. Kira-kira apa dan bagaimana nih Pak kriteria desain yang dibutuhkan untuk membangun Fishway ini di struktur bangunan air kita? Ya, karena kita membangun Fishway itu kan untuk mengakomodir ikan gitu ya. Makanya yang pertama, Fishway itu harus aman bagi ikan. Aman dalam artian gimana nih Pak? Nah, si ikan itu kalau dia kan biasa kalau ikan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain itu dia suka stres gitu, dan akhirnya mati. Nah, ini bagaimana caranya kita membuat Fishway supaya si ikan itu tidak mengalami stres yang berlebih, sehingga angka kematian ikan ketika lewat Fishway itu dia kecil.
Nah, kemudian yang kedua juga terkait waktu migrasi ikan, Pak. Ya. Itu kan berbeda-beda. Ada ikan yang dia bisa bermigrasi saat debit sungai rendah. Jadi seperti tadi anakan sidat itu dia karena dia masih kecil dan bentuknya itu seperti apa ya, seperti belut, jadi dia merayap di antara batu-batu. gitu. Kalau dia debit sungai tinggi, dia nggak akan kuat melawan arusnya. Oh, Jadi baik. dia hanya bisa naik ketika dia debit sungainya itu rendah. Rendah. Tapi ada Super. juga ikan sidat nih yang dewasa yang kembali ke hilir sungai untuk kembali ke laut, dia butuhnya justru debit yang cukup besar. Cukup gitu. besar. Nah, itu yang dua kondisi itu yang harus kita akomodir dalam pembuatan fishway. Nah, kemudian yang ketiga tentunya desain fishway ini harus efisien. Ya. Kan kayak kita bikin jalan atau bikin garasi, kalau kita cuma punya satu mobil, ngapain juga bikin garasi yang muat 5 mobil gitu kan. Oh. Jadi bikin jalan ya secukupnya aja, karena kita juga tentu untuk biar efisien untuk penggunaan biayanya. Oke, terkait biaya lah Pak ya, Ya. kalau efisien mah ya. Nah, sementara kalau kita bicara prinsip perencanaan itu sendiri di seluruh dunia nih, ini ada 6 prinsip sebetulnya dalam mendesain fishway. Yang pertama, si fishway itu harus mengakomodir ikan yang bermigrasi ke hulu dan juga ikan yang bermigrasi ke hilir. Nah, itu kebutuhannya beda. Makanya itu diperlukan penelitian-penelitian di bidang biologi itu. Penelitian di bidang biologi untuk mengetahui karakteristik ikan, kapan dia bermigrasi, terus pada bulan-bulan apa saja kebutuhan. Kemudian juga di bidang hidrologi dan bidang hidrolika untuk mengetahui seberapa besar debit yang dibutuhkan gitu bagi ikan-ikan itu untuk naik, untuk bermigrasi ke hulu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita juga harus merencanakan ini si lokasi titik masuk untuk ke fishway-nya udah cocok atau belum. Betul. Jadi karena banyak kejadian si salah menempatkan lokasi masuk, si ikan malah nggak ketemu gitu, nggak bisa menemukan jalan masuknya Pak ya. Akhirnya ya fishway ada tapi ikan nggak bisa lewat karena nggak bisa menemukan jalan masuk. Oke. Nah, kemudian juga kita harus menentukan kira-kira ukuran fishway-nya itu sebesar apa, karena kan macam-macam nih ikan yang lewat, ada yang besar, ada yang kecil. Betul. Nah, kira-kira fishway yang ukurannya bisa mengakomodir dua ikan tersebut itu seperti apa? Karena tentu tadi yang kecil dia harus butuh kecepatan arusnya juga. Kalau untuk yang ikan kecil, kalau arusnya terlalu besar dia nggak bisa lewat. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, setelah dibangun itu nggak bisa ditinggalin begitu aja. Harus ada operational and maintenance-nya Pak ya. Harus ada, yang pertama operational and maintenance gitu untuk menjaga keberlangsungan fishway tersebut, dan juga kita perlu melihat sebetulnya fishway yang sudah dibangun itu berhasil atau enggak. Jadi dari situ kita bisa menentukan ada perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Misal kalau ininya misal terlalu lebar atau terlalu curam si fishway-nya, nah nanti ketahuan dari hasil pemantauan yang evaluasi si tangga ikan itu. Ada apa, kegiatan monitoring gitu, monitoring dan evaluasi. Oke. Berarti ini kolaborasi penting loh Pak. Ya, Pak, ya? ini kolaborasi antar dinas, kementerian gitu Pak Aan ya. Iya, betul. Dan kita kan memang belum punya pengetahuan yang cukup terkait desain fishway ini. Jadi di tahun ini itu FAO akan mendesain fishway yang lokasinya di Caringin ya, daerah irigasi Caringin di Sukabumi. Wah, Jawa Barat lagi nih. Nah, ini mudah-mudahan kalau sudah selesai desainnya di tahun ini,
ya kita bisa mencontoh desain tersebut kalau kita memang membutuhkan lokasi-lokasi fishway di sungai-sungai yang lainnya gitu, seperti itu. Betul. Karena memang tadi seperti yang Pak Ihsan dan Pak Anji menjelaskan, kita harus tahu karakteristik ikan ya Pak ya, sampai sedetail itu ya perencanaannya. Berarti kan kita harus butuh mungkin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, betul Pak. Mungkin dari dinas lain, dinas lingkungan hidup. Iya, dinas lingkungan hidup karena berkaitan dengan ekosistem sungai dan lain sebagainya Pak. Kalau orang ya disuruh neliti ikan ya paling tahunya mancing aja. Iya betul. betul Pak. Tapi Pak Ihsan banyak tahu nih tentang ikan sidat mungkin. Oh itu karena kemarin berapa hari ya ikut masterclass itu. Seminggu. 1 minggu ya Pak ya. Itu juga sama teman-teman dari yang ikut juga bukan cuma dari teknik sipil tapi juga dari perikanan. Jadi yang perikanan mereka belajar desain strukturnya, betul. Yang teknik sipil kita belajar perilaku ikannya juga gitu. Jadi tetap perlu kolaborasi, nggak bisa jalan masing-masing. Iya. Nilai-nilai dasar ASN nih Pak, berakhlak kan ada kolaborasinya. Betul. Mantep Pak Ihsan mah. Masih seger. Iya. Karena masih baju putih Pak, masih latsar soalnya, jadi masih seger banget nih. Kemudian tadi kolaborasi udah, mungkin dari akademisi juga dilibatkan juga Pak ya dalam maksudnya studi perencanaannya dari Fishway ini sendiri. Ya kemarin di masterclass sendiri itu dari pihak kampus juga diundang untuk ikut dalam masterclass gitu. Jadi masterclass Fishway yang dilakukan atau dilaksanakan oleh FAO ini tujuannya juga membuat peserta-pesertanya itu bisa menyebarkan ilmunya lagi, transfer knowledge ke instansi lain gitu yang terkait, mungkin ke kabupaten kota nanti, cuman masih perlu waktu yang panjang. Iya, benar. Lanjut nih Pak, saya contek lagi nih catatannya, karena semakin banyak tahu, jadi semakin liar saya Pak, pusing. Semakin banyak tahu semakin pusing. Oh iya nih ada lagi nih Pak, pertanyaan. Sebenarnya ini dari teman-teman kita, teman-teman sobat SDA, mungkin ada yang pengen tahu juga rencana ke depannya nih Pak, dari pemerintah Jawa Barat, khususnya kita Dinas SDA ini terkait dengan Fishway ini, gimana nih Pak detailnya mungkin? Ya Dinas SDA ya akan kolaborasi bukan hanya dengan dinas-dinas di Pemprov Jawa Barat seperti Dinas Perikanan atau Lingkungan Hidup gitu ya, tapi juga dengan kementerian-kementerian gitu ya, karena membuat Fishway ini juga bukan sesuatu hal yang mudah dan murah gitu, karena Fishway ini akan lebih mudah dilakukan pada saat kita membuat atau membangun bendung-bendung yang baru gitu ya. Kalau bendungnya sudah existing, biayanya akan lebih mahal sebenarnya. Justru lebih besar ya Pak ya? Justru lebih besar. Tapi kalau disatukan dengan bendungan yang baru mungkin akan lebih murah gitu rasanya. Ya itulah kita akan kolaborasi dan kita akan coba nanti mudah-mudahan setelah tahun ini kita belajar desain dari hasil desain FAO nanti kedepannya kita coba merangkul teman-teman dari FAO ya atau konsultan yang sudah mendesain Fishway ini untuk bisa memberikan pengetahuannya bagaimana sih cara mendesain Fishway, karena kan mungkin tidak kita harus melihat ikan apa saja sih yang bisa dibudidayakan di situ gitu ya. Tidak sama gitu dengan ikan yang satu dengan ikan yang lainnya. Gitu. Nah, itu pengetahuan itu kan harus pengetahuan yang kita ambil juga nantinya gitu. Oke, masih harus dimatangkan lagi nih Pak ya di dinas. Oke deh kalau gitu Pak, makin sore makin banyak yang kita tahu nih, ilmu-ilmunya berharga banget nih dari bapak-bapak sekalian. Gimana Pak, lanjut? Lanjut atau mungkin mau langsung ke closing statement aja nih Pak? Iya, saya rasa sudah cukup lah ya apa yang kami sampaikan terkait Fishway ini.
Yang jelas fishway ini dibutuhkan karena sepanjangnya kita tahu kan ikan itu adalah makanan yang dianjurkan ya. Iya, betul. Dianjurkan dimakan bukan hanya usia-usia tertentu saja, dari kecil sampai kita dewasa itu dianjurkan makan ikan karena proteinnya banyak, gizinya banyak gitu ya. Sumber Juga protein lah Pak ya. ada yang bilang juga, saya pernah baca katanya memperpanjang usia juga gitu Iya. ya. Program dinas juga Pak, dinas KKP. Nah, Oh, dinas KKP. betul, Nah, program itu dinas sedang Jawa menggalakkan Barat. budidaya ikan ini untuk membantu gizi teman-teman kita atau masyarakat yang membutuhkan gizi baik kan, supaya Oke. kalau generasi berikutnya ini gizinya lebih baik, ke depannya Indonesia atau bahkan Jawa Barat mungkin bisa lebih maju lagi. Mencetak Jadi kalau generasi emas. banyak yang makan ikan, sebenarnya ini kabar buruk buat para ikan gitu. Demi ini Pak mencetak generasi emas Indonesia 2045 Pak ya. Aduh, oke. Oke, cukup deh. Aduh, banyak banget yang pengetahuan yang kita dapat hari ini, insight-nya bagaimana fishway itu apa, terus kegunaannya apa, seberapa penting fishway itu bagi kehidupan ikan, bisa dibilang Pak ya, bagi ekosistem lingkungan. Oke, aduh. Terima kasih banyak nih Pak. Iya, Aduh, terima sama-sama. kasih banyak. Boleh deh give applause buat guest star kita hari ini dong. Aduh, sudah menyempatkan diri Pak An, rapat sama Pak Isan juga rapat langsung ke sini, luar biasa mantap Ya, nih demi Bapak-bapak. menyampaikan pengetahuan baru pada teman-teman Iya, betul. SDA. Biar informasinya nyampe Pak ya ke sobat-sobat Betul. SDA, mantap nih Bapak-bapak ini. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa lagi di next podcast ya SDA Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye sobat SDA.